Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia. Bapak Ibu, sudah luar biasa disampaikan oleh hambanya bahwa Indonesia ini milik Tuhan. Amin. Dan itu bukan hanya keyakinan kita, tapi ini tertulis jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi Indonesia merdeka itu atas berkat rahmat, double berkat rahmat lagi ya. Berkat rahmat, kalau saya ada waktu itu tambah dengan karunia lagi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa maka kita merdeka. Indonesia berdiri atas kehendak Tuhan. Ini. Dan ini bukan hanya kita yang yakini, tetapi seluruh founding father pada tahun 45 itu mereka merumuskan hal seperti itu, bahwa ini terjadi di samping karena perjuangan kita melawan penjajah, tetapi juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dan kemudian kita merdeka juga oleh karena perjuangan bersama seluruh anak bangsa dari berbagai suku, bahasa, dan berbagai agama. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita tahu, Pancasila yang kita bacakan tadi, itu semua disiapkan oleh lintas suku dan agama. Amin. Ya. Dari Kristen, dari Indonesia Timur ada, dari Ambon ada Bapak Yohanes Latu Harhari, dari Manado ada Bebe Lapian, ya, adalah pendiri sinode KGPM, ya, kalau nggak salah ya. Maramis, Maramis. Jadi semua kita berjuang melawan penjajah. Dalam anugerah Tuhan kita merdeka. Jadi itu komitmen kita bersama. Negara ini adalah komitmen kita bersama. Dan bukan milik suku tertentu, bukan milik agama tertentu, tetapi ini milik kita bersama. Jadi orang Kristen bukan ngontrak di Indonesia ini. Ini milik kita juga. Amin. Amin. Orang Islam juga bukan ngontrak. Ini juga milik orang Islam. Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, kita sama-sama memiliki bangsa ini. Amin. Nah, ini yang harus terus kita rawat. Nah, dalam konteks kekristenan, dalam konteks Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia, maka kita hadir untuk, tadi disampaikan, kita ini utusan duta Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Kita tidak kebetulan lahir dan besar di Indonesia. Tidak kebetulan. Jadi kita diutus oleh Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Ayat yang sudah dikutip di pertama juga sudah ayat yang kita tahu bersama. Yeremia 29 ayat 7. Coba ditampilkan lah ya. Boleh ditampilkan Yeremia 29 ayat 7. Ini bukan khotbah lagi ya. Ini orasi kebangsaan ya. Mari kita lihat. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Kita ditempatkan di Indonesia untuk dua tugas penting. Berapa? Dua tugas. Apa itu? Ada dua kata perintah di sini. Yang pertama dikatakan usahakanlah. Ada pakai lah. Lah itu berarti tanda seruan, himbauan, perintah. Yang kedua ada berdoalah. Perintah, berdoalah. Jadi ada berapa tugas kita sebagai utusan, sebagai duta di Indonesia? Dua. Usahakanlah dan Berdoalah. Tapi saya ketika membaca ini, saya merenung.
apakah Nabi Yesaya tidak salah menerima wahyu? Atau apakah Tuhan yang salah memberikan wahyu kepada Yesaya? Kelihatannya ini terbalik ayat ini. Menurut saya yang benar itu adalah doakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berusahalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Betul nggak? Ini salah nih. Karena yang saya lihat, kalau ajak berdoa rajin semua, betul? Betul nggak? Jaringan doa sampai ke luar negeri, internasional ada, betul? Ngumpulin orang berdoa tuh paling gampang. Coba ketika kita bilang, mari kita usahakan kesejahteraan kota. Ayo kita usahakan dulu. Tadi disinggung kebebasan beribadah. Ayo gabung ke BKSG. Kita mensejahterakan bangsa ini. Karena BKSG punya visi secara sederhana sebagai mitra negara untuk menjadi problem solver. Bertindak, bukan hanya berdoa saja. Amin. Berdoa penting, sangat-sangat penting, dan ini kita lakukan hari ini karena sangat penting. Tapi usaha, mari kita ajak orang-orang berusaha, orang Kristen berusaha sejahterakan kota. Berapa orang yang datang? Berapa orang Pak Bendung kalau rapat? Kalau diajak? Sedikit. Miris. Miris. Saya mau himbau kita semua yang live juga. Hari ini BKSG saya sudah himbau bikin surat edaran di WhatsApp supaya kita semua berdoa untuk hasil MK besok hari. Bukan saya anti doa, harus berdoa. Kita sudah himbau jadi minggu ini, hari ini di seluruh Indonesia, khususnya di BKSG, di gereja masing-masing. Kalau ada gembala-gembala di BKSG, saya bilang doa. Itu sudah kita sampaikan. BKSG LK Indonesia mendukung penuh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. BKSG LK Indonesia mendukung penuh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.